Sahabat cerita, hidup di rumah mertua bagi sebagian orang mungkin dianggap wajar. Ada yang merasa itu bentuk bakti, ada pula yang menganggapnya biasa saja. Tapi bagi Lestari, itu seperti tinggal dalam rumah yang bukan miliknya, meski di dalamnya ada suami yang ia cintai. Sebelum kita lanjut, jika kamu suka video ini, klik tombol like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel kami. Sejak ia menikah dengan Raka, mereka memang memutuskan untuk tinggal bersama orang tua Raka sementara waktu, sambil menabung untuk membeli rumah sendiri. Itu janji awalnya. Hanya setahun tar, kita kumpulin dulu tabungan, kata Raka dulu. Tapi kini sudah hampir 3 tahun, dan janji itu tak pernah benar-benar terwujud. Setiap pagi Lestari bangun lebih awal. Ia memasak sarapan, membersihkan rumah, lalu bersiap bekerja. Ia seorang pegawai administrasi di sebuah kantor kecil. Gajinya tidak besar, tapi cukup membantu keuangan keluarga. Ia hanya ingin suaminya merasa terbantu, ingin keluarganya hidup lebih baik. Namun siapa yang mau ia dapatkan? Sindiran, cibiran, dan tatapan sinis. Lestari lihat itu lantai, kenapa masih ada debu? Kamu pulang sore, kerja seharian, tapi rumah tetap kotor. Kalau hanya begini, apa gunanya kamu ada di sini? Suara mertua perempuannya, Bu Ratna, terdengar nyaring dari ruang tengah. Lestari berhenti mengelap meja makan. Tangannya kaku, dadanya sesak. Maaf Bu, tadi saya buru-buru berangkat kerja. Nanti sepulang kantor saya bersihkan lagi. Tapi Raka kan pulang sore. Masa suamimu disambut dengan rumah berantakan? Perempuan zaman sekarang aneh. Kerja-kerja, tapi kewajiban di rumah terbengkalai. Kata-kata itu menusuk. Lestari menunduk. Hatinya ingin membela diri. Bahwa ia bekerja untuk membantu, bukan untuk bersenang-senang. Tapi setiap kali mulutnya hendak membuka suara, ada rasa takut. Ia tahu bila melawan akan dianggap durhaka. Raka, suaminya, biasanya hanya diam, seolah-olah tidak mendengar, atau pura-pura tidak peduli. Malam itu di kamar kecil mereka, Lestari mencoba bicara. Mas, suaranya pelan, hampir bergetar. Raka yang sedang memainkan ponselnya menoleh sekilas. Kamu nggak dengar tadi ibu ngomong di depan aku? Aku merasa semua yang aku lakukan selalu salah. Aku capek, Mas. Raka menarik napas panjang, lalu menjawab datar. Ya sudahlah, Tar. Namanya juga orang tua. Anggap aja masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Lestari menatapnya dengan mata berkaca. Tapi aku manusia, Mas. Aku punya hati. Kalau terus-terusan begini, aku bisa hancur. Raka meletakkan ponselnya. Jangan lebay, Tar. Ibu cuman ngomong. Selama ini kamu juga kuat, kan? Jangan bikin masalah besar dari hal sepele. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada sindiran mertuanya. Sepele? Baginya luka yang diulang setiap hari bukan hal kecil. Diamnya Raka membuat Lestari merasa sendirian, meski ada suami di sampingnya. Hari Minggu, semua anggota keluarga berkumpul di ruang makan. Di atas meja, ada sayur lodeh, ayam goreng, dan sambal kesukaan Raka. Lestari yang memasaknya sejak pagi. Ia berharap hari ini berbeda. Berharap ada senyum, bukan kritik. Tapi harapan itu runtuh ketika Bu Ratna bersuara. Lodeh ini kok kasih nantar? Kamu masak nggak pernah benar. Dulu kalau saya yang masak, bapaknya Raka sampai nambah 3 kali. Sekarang, baru suapan pertama sudah bikin haus. Suasana meja makan hening. Raka menunduk pura-pura sibuk dengan nasi di piringnya. Lestari menggenggam sendok erat-erat. Matanya panas. Ia menatap mertuanya dengan tatapan yang selama ini ia tahan. Suaranya gemetar tapi tegas. Saya sudah berusaha. Bangun pagi, masak, bekerja, membersihkan rumah. Tapi sepertinya apapun yang saya lakukan selalu salah di mata. Ibu, kalau memang begitu, untuk apa saya tetap di sini? Kursi bergeser. Lestari berdiri, air matanya jatuh, tapi suaranya lantang. Saya lelah, Bu. Saya bukan robot. Kalau memang kehadiran saya hanya membawa salah, mungkin lebih baik saya pergi. Semua orang terdiam. Hanya detik jam dinding yang terdengar. Malam itu Lestari membereskan beberapa baju ke dalam tas. Raka berdiri di pintu kamar, wajahnya pucat. Mau kemana kamu, Tar? Lestari menatapnya dengan mata bengkak. Aku butuh tenang. Aku nggak bisa terus-terusan begini. Mas, aku merasa nggak dihargai, bahkan sama kamu. Raka melangkah maju, mencoba menahan. Jangan pergi. Kalau kamu pergi, ibu bisa salah paham. Kita bisa selesaikan baik-baik. Baik-baik? Mas, selama 3 tahun aku diam berharap kamu membelaku. Tapi kamu selalu memilih diam. Aku nggak kuat lagi. Tangannya bergetar saat menarik resleting tas. Ia melangkah melewati Raka, melewati ruang tamu dan keluar dari rumah itu. Di belakang ia bisa mendengar suara Bu Ratna. Biarkan saja kalau dia mau pergi. Perempuan seperti itu nggak tahu diri.
Kata-kata itu menghantam telinganya, tapi sekaligus menjadi alasan untuk melangkah lebih jauh. Malam terasa panjang di kamar kos sederhana tempat Lestari menumpang. Ia duduk di ranjang tipis, menatap atap yang kusam. Air matanya mengalir tanpa henti. Di ponselnya ada pesan dari Raka. Maaf Tar, aku salah. Pulanglah, aku janji akan lebih tegas pada ibu. Tapi Lestari hanya bisa menatap layar itu dengan hati yang remuk. Janji-janji lagi. Berapa banyak janji yang sudah ia dengar, tapi tak pernah ditepati. Ia menarik napas panjang memeluk lututnya sendiri. Untuk pertama kalinya ia merasa lebih bebas di tempat asing daripada terkurung di rumah yang seharusnya disebut rumah tangga. Narasinya berhenti di sana, menggantung. Apakah Lestari akan kembali, atau ia memilih jalan baru? Hanya waktu yang bisa menjawab.